Nikel di Indonesia itu kotor, merusak alam, merusak lingkungan. Bukan hanya yang di Papua, kejadiannya tambang-tambang di Indonesia itu asli kotor. Jadi sumber daya alamnya dari Indonesia, kerusakan lingkungannya buat Indonesia, dan keuntungannya juga buat Cina. Dan diekspornya juga buat Cina. Biar apa Cina? Masalah yang membuat kita tuh berputar-putar di sini antara menyelamatkan alam atau menyelamatkan ekonomi, yaitu masalahnya adalah ada korupsi di situ. Seandainya nggak ada korupsi itu selesai. Tapi luar biasanya ekonomi Indonesia pertumbuhannya tetap 5% setahun. Aneh kan? Apa menurut Gembul apa tuh itu? Karena Halo teman-teman Retorika Show atau teman-teman Baraya. Kali ini gue bersama Pak Guru Gembul. Selamat datang Pak Guru. selamat datang. Oh iya, terima kasih. Iya kan datang. Saya agak ngalai gini ya. Iya, ini yang lagi rame nih sebenarnya kita ngundang Guru Gembul karena terakhir tuh yang paling rame di pemberitaan itu tentang tambang nikel. Ya kan Guru Gembul pasti ngikutin lah tambang nikel yang ada di sekitaran Raja Ampat. Terakhir yang saya baca rilis pemerintah itu menutup 4 tambang tapi masih membiarkan 1. Iya. Yang katanya 40 km jauhnya dari Raja Ampat. 45 sekian. 45 sekian. Tapi kan juga banyak pada akhirnya yang beredar karena digoreng-goreng terus. Ada yang pakai foto AI lah. Nah, banyak kan? banget. Ada yang mendramatisir itu kemudian ada juga yang menilai ini tuh memang merusak ya situs apa ya cagar laut lah gitu. Ada, betul. Ada juga. Guru Gembul gimana melihatnya? Kan ini seolah-olah harus rame dulu baru dicabut izinnya. Yang pertama kalau soal sebaran AI, foto-foto yang menggambarkan kawasan yang sangat indah awalnya terus tiba-tiba berubah jadi tambang, yaitu AI ya. Itu kemarin saya ngobrol sama seseorang itu dia nyari sampai 80% itu adalah AI semua gitu. Oh iya? Iya, yang ini menegaskan memang ada kepentingan dari pihak ketiga atau keempat yang main di sini gitu. Nah, tapi tentu saja yang kita terima itu adalah pernyataan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah menampilkan foto-fotonya. Yang asli ya? Yang asli. Cuman fotonya tidak dipublikasikan, hanya dalam bentuk PowerPoint. Sampai sejauh ketika obrolan kita ini diselenggarakan. Obrolan itu tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ya? Tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 11. Sekarang tanggal 11 ya. Sekarang tanggal 11. Nah, besok tanggal 12 akan ada sesuatu yang booming. Perang media massa. Itu benar-benar akan terjadi nanti tanggal 12. Ini masih berkaitan dengan tambang dan nikel. Terkait dengan tambang nikel, karena tambang nikel itu ini terkait dengan proyek besar pemerintah yang penuh dengan konspirasi dan terindikasi besar urusan korupsi. Oh iya? Karena nikel itu, ini tuh adiknya batubara sama sawit. Jadi maksudnya adiknya batubara dan sawit itu gini. Sejak pemerintahan Pak Jokowi, Indonesia itu sebenarnya kehilangan kekuatan di dunia industri. Industri itu semakin lama semakin turun. Manufaktur, pabrik-pabrik itu turun, bergelimpangan. Per bulan itu bisa sampai 30-40 pabrik bangkrut di Indonesia. Per bulannya. Alasannya karena? Yang paling umumnya itu adalah karena ketidakmampuan berhadapan dengan Cina. Misalkan karena supply-nya berkurang atau harganya tidak bisa bersaing dan sebagainya. Jadi pabrik-pabrik di Indonesia itu bergelimpangan, berjatuhan. Jadi kita bisa nerima data di awal pemerintahan Pak Joko itu ada sekitar 30-40% sumbangannya untuk devisa negara. Tetapi sekarang itu hanya sekitar 20% atau kurang dari itu yang sumbangan industri manufaktur di Indonesia. Alasannya karena tidak bisa bersaing. Karena alasan utamanya tidak bisa bersaing, tapi alasan yang lainnya juga masalah korupsi tentu saja. Kayak Sritek kemarin. Sritek itu kan babonnya tekstil di Indonesia. Itu jatuh juga, alasannya apa? Banyak, tapi kemudian belakangan ketahuan korupsi salah satu alasannya. Begitu. Nah, coba sekarang bayangkan ketika Indonesia itu industrinya turun terus-terusan, tapi luar biasanya ekonomi Indonesia pertumbuhannya tetap 5% setahun. Aneh kan? Apa menurut Gembul apa tuh itu? Karena kompensasinya adalah kita habis-habisan di pengelolaan sumber daya alam. Jadi pabrik jatuh, batu bara naik. Pabrik jatuh, sawit naik.
Nah sekarang pabrik jatuh, nikel dinaikin. Makanya nikel tuh adiknya dari sawit dan batu bara karena itulah yang menyumbang devisa negara Indonesia sampai Indonesia itu bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi sampai 5%. Ya sebenarnya yang lebih besar lagi adalah pajak gitu ya. Pajak penerimaan pajak itu terus-terusan naik karena populasi Indonesia juga terus-terusan naik gitu kan. Pajak itu narikin dari jumlah populasi kan. Nah itu memang naik, tapi dalam hal ini untuk bisa mengurangi yang menjadi kompensasi dari manufaktur yang berjatuhan itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Jadi kalau ekonomi Indonesia mau tetap di atas 5% setahun dalam situasi pabrik pada berjatuhan dan PHK massal terus-terusan terjadi, ya terpaksa hutan-hutan kita harus dihancurkan, ladang-ladang kita, pertanian kita, termasuk juga pulau-pulau yang sebelumnya masih perawan itu terpaksa harus dihancurkan demi ngambilin sumber daya alam yang ada di situ. Termasuk dalam hal ini nikel. Nikel itu kan di Indonesia yang terbesar di dunia barengan sama Australia. Nah itu kebanyakan ada di kawasan timur, ada di Sulawesi, ada di Halmahera, termasuk juga ada di Raja Ampat. Oke, Guru Gumbul ini pertanyaan juga. Kan untuk mengeksploitasi, maksudnya tuh mengeruk lah. Kan kalau sawit oke, udah jalan. Terus kemudian Batu bara. nikel, batu bara. Kan itu sebenarnya kan diizinkan dalam hukum gitu. Maksudnya kan ada undang-undang minerba, SDM. Kalau untuk ngeruk nikel boleh, dan ada program juga dari pemerintah atau anjuran untuk hilirisasi, jangan jual barang mentah. Kalau bisa diolah dulu, kemudian baru dijual sehingga itu memberikan devisa. Maksudnya kan upaya untuk melakukan pertambangan itu kan sebenarnya legal, ada caranya. Kalaupun ada hutan kan dihitung tuh amdalnya atau apapun, saya juga nggak ngerti teknisnya. Tapi itu kan bukan masalah sebenarnya untuk melakukan pertambangan kan? Masalah. Kenapa masalah? Masalah karena pertama gini, kita itu bermasalahnya justru pada regulasinya, pada legalitasnya. Jadi sesuatu yang legal di Indonesia itu sebenarnya kalau misalkan ditempatkan pada kacamata yang sesungguhnya itu seharusnya bisa aja ilegal. Gimana tuh? Jadi ini yang mudahnya misalkan ya gini. Saya mau nyalonkan diri jadi presiden. Tapi usia saya belum sampai 40 tahun. Ilegal kan? Aturannya dirubah, sayanya legal. Jadi sayanya memang legal, tapi sebenarnya itu aturannya yang diubah. Nah termasuk juga dalam hal nikel misalkan. Nikel itu misalkan pertambangan itu tidak boleh di kawasan konservasi. Tidak boleh di kawasan hutan lindung. Itu legal. Nah terus kecuali 13 perusahaan yang sebelumnya memang di sini sudah nambang. Nah jadi aturannya yang mainannya dirubah. Jadi soal legal ilegal itu justru aturan kita yang diobrak-abrik. Nah terus masalah hilirisasi. Hilirisasi itu istilah dari mana coba? Dari mana tuh? Coba ada yang mau ngetik di Google hilirisasi itu apa? Hilirisasi dari mana itu guys? Kan terakhir kita dengar kampanye Pilpres ini kan. Iya hilirisasi. Dan hilirisasi ternyata bukan hanya pertambangan. Ada hilirisasi digital, ada banyak lah hilirisasi. Jadi coba ada nggak di KBBI? Memang gimana tuh Guru Gumbul? Jadi sebenarnya, sok nanti itu ngomong ya. Nah jadi sebenarnya gini, istilah hilirisasi secara teknis itu sama sekali tidak baru. Itu sudah ada sejak zaman Pak Harto. Oh. Dulu Pak Harto di zaman Orde Baru itu bilang misalkan kalau jual kayu jangan kayu gelondongan. Tapi olah dulu di sini jadi kursi. Nah setelah itu baru dijual. Maka peningkatan harganya itu signifikan, peningkatan nilainya signifikan. Nah proses di KBBI bukan itu. Bukan. Coba di KBBI ya. Ada nggak di KBBI? Nah, jadi nikel juga diharapkan begitu. Ketika nikel diharapkan, nanti jangan dijual biji nikelnya. Mentah nikelnya itu jangan. Kita olah dulu di sini, jadi baterai kah, jadi Tyrannosaurus lah, dirubah lagi jadi ini itu dulu, baru kita jual. Itu target dari hilirisasi. Nah, sekarang dari istilah hilirisasi itu, setuju nggak? Bahwa kita tuh harus menaikkan nilai satu barang sehingga ketika dijual kita keuntungannya berlipat ganda. Kalau misalkan saya beli kelapa, Iya ya. ya Jangan langsung jual kelapa bulat, olah dulu jadi minuman kelapa baru dijual kan gitu. Betul. Kalau misalkan kelapa dijual
2.500. Tapi kalau misalkan ini jadi 10.000 jadi makanan kemasan itu. Lumayan kan 4 kali lipat. Tapi kalau misalkan diubah jadi layar handphone itu bisa jadi 100.000. Wow, untungnya luar biasa. Nikel juga gitu. Tapi itu ternyata tidak terjadi. Kenapa? Kan bukannya udah ada smelter itu. Saya baca berita nih, ini Iya, awam smelter. Oke. Smelter kan beberapa tuh udah mulai ada tuh di Indonesia. Oke. Terus datang investor dari Cina untuk akuisisi teknologi dan sekian gitulah. Nah, Gimana tuh? kita lihat masalahnya dulu ya. Waktu pemerintahan Pak Jokowi itu mengharamkan penjualan biji nikel, menantunya Pak Bobi dan kerabatnya, koleganya Pak Erlangga Hartarto itu diduga menyelundupkan biji nikel ke Cina. Ini yang di mana nih? Oh, ini Yang tersebar dulu. di berita ya. Yang dulu. Oh, oke. Nah, jadi ini masalah hilirisasi dulu ya. Nah, kan hilirisasi itu gak boleh jual biji nikel keluar. Nah, ini menantunya jual biji nikel keluar. Yang diduga ini ya. Diduga. Nah, dari mana dugaan itu? Ini kita sebutnya dugaan. Dari mana dugaan itu muncul? Karena dalam laporan di Indonesia tidak ada catatan sama sekali soal ekspor biji nikel. 0. Tapi di Cina ada angka 5,3 juta ton. Nah, pemerintah Cina dalam laporan keuangannya, kami beli dari Indonesia biji nikel 5,3 juta ton sejak tahun 2020. Nah, itu laporan di Cina. Di Indonesia nggak ada. Kalau di Indonesia nggak ada tapi di Cina ada, berarti ada salah satunya yang Ini berbohong. ada di berita nggak sih Cina tuh ada? Ada di Cinanya ada. Dia tampilin berita. Oke. Nah, ada thread gitu ya. Nah, nanti itu kutipannya ada dari Pak. Tampilin guys, tampilin. Nah, tampilin thread gitu ya. Nah, di Cinanya ada. Nah, kalau misalkan Cina ngaku ada di Indonesia ngaku tidak ada, berarti ada salah satu pihak yang berbohong. Nah, kita selidiki lagi. Cina tuh relatif lebih terpercaya lah kalau sekarang gitu. Gembul jadi presiden Cina ya, lumayan. Kayaknya nanti kalau mau kabur ke Cina nih kayaknya nih. Okay. Enggak, jadi karena Cina tuh komunis. Oke. Cina tuh komunis, semuanya tuh dikontrol, semuanya tuh diketahui. Jadi dia pejabat-pejabatnya itu berkepentingan untuk melaporkan bahwa dia dapatnya dari Indonesia. Begitu kan? Nah, kalau Indonesia juga berkepentingan untuk tidak menyebutkannya karena dilarang sama pemerintah. Nah, makanya kalau di Cina ada angka segitu, di Indonesia tidak ada angka, maka curiganya ada penyelundup. Siapa? Lalu disebutlah Blok Medan. Siapa Blok Medan itu? Ternyata di dalamnya ada nama Pak Bobi. Yang konon katanya dalam informasi yang beredar, yang sudah ada juga di media, konon katanya itu dia meraup keuntungan tuh setengah T dari situ. Atau kerugian negara dari penyelundupan itu adalah setengah sekian triliun. Begitu. Nah, jadi di satu sisi kita mengharamkan penjualan biji nikel ke luar, tapi ternyata ada oknum-oknum nakal yang diduga justru malah menjual. Nah, ini bentrok dengan definisi hilirisasi harus dioprek dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang jadi masalah berikutnya itu adalah tadi smelter gitu ya. Nah, smelternya di Indonesia kan udah ada. Nah, tapi kan itu 80%, 90% itu Cina yang bikinnya. Ya, karena Indonesia belum punya teknologi itu. Alhamdulillah Indonesia punya teknologinya. Udah punya. Di aneka tambang itu bisa. Kita tuh bisa pakai di aneka tambang dan perusahaan-perusahaan lokal Indonesia itu bisa. Tapi kenapa harus ngasih ke Cina? Nah, ini yang jadi pertanyaan berikutnya. Oke, smelternya. Gembul jadi sangat menyenangkan mendengarkan cerita tentang nikel ini. Terus iya, kan diminta kan. Iya. Nah, jadi gini ceritanya ya, ceritanya bukan tudingan ya. Ini dugaannya, skenarionya sebagai berikut. Biar aman. Oke. Jadi gini, Cina datang ke Indonesia, lalu kontrak dengan Indonesia. Kita bikin smelter untuk ngambilin membantu Indonesia untuk mengolah nikel. Jadi barang yang lebih berguna gitu kan. Oke. Deal-dealannya apa? Deal-dealannya adalah 85% sampai 90% hasil dari pengolahan itu dijualnya ke Cina. Jadi coba misalkan cek juga di Google, silahkan kalau mau, itu penjualan nikel terbesar Indonesia itu kemana? Ya ke Cina, ujung-ujungnya ke Cina. Makanya smelternya juga yang punyanya Cina. Terus ngebangun di sini itu pakai dananya dari mana? Pinjem dari Bank Cina.
Pinjem dari Bank Cina. Kemudian tenaga kerjanya dari mana? Tenaga kerjanya dari Cina dan dari lokal. Cuman yang lokal dibayarnya hanya sepertiga dari tenaga kerja di Cina. Dari Cina. Gitu, oke? Nah, akhirnya semuanya Cina. Yang teknologinya ya pakai teknologi Cina, walaupun teknologi Indonesia juga bisa memadai kalau misalkan ini, tapi pakai Cina juga. Nah, setelah itu apa? Limbahnya buat Indonesia, polusinya dan kerusakan lingkungannya buat Indonesia, smelternya dari Cina, teknologi Cina, pinjaman dananya dari Bank Cina, kemudian diekspornya juga ke Cina. Nah, ditambahan sedikit lagi, smelter itu kan butuh bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Batu bara. Batu baranya dari mana? Dari Indonesia. Yang dijual ke smelter di sana itu hanya sepertiga atau setengah dari harga normal batu bara. Jadi sumber daya alamnya dari Indonesia, kerusakan lingkungannya buat Indonesia, dan keuntungannya juga buat Cina. Dan diekspornya juga buat Cina. Biar apa Cina? Biar Cina bisa berperang dagang melawan Amerika Serikat. Karena teknologi zaman sekarang itu kan butuh nikel yang banyak. Nah, itu skenario atau skema yang berkembang. Kemudian Ini yang guru gembul pelajari gitu ya. ya, Oke. nih nggak tahu benar nggak tahu salah, silakan dicek dulu, dicek lagi. Ya. Nah, kemudian ini laporan semacam ini dilimpahkan ke KPK. Kata KPK, memang ada beberapa indikasi korupsi di sini. Karena kalau misalkan keuntungannya sampai timpang, itu sampai 90% atau lebih keuntungannya buat Cina kan. Sedangkan 10% di Indonesia. Indonesia tuh dapat pajak pajak bumi dan bangunan, yang gitu, pajak-pajak yang gitu. Indonesia dapat lah segitu. Indonesia dapat ya kecil, jadi sekitar 10% atau kurang daripada itu. Nah, kan kalau misalkan ada dagang-dagangan kayak gini, keuntungannya terlalu kecil buat Indonesia, kekecilan. Berarti ada permainan nih di sini. Nah, minta diselidiki sama KPK, tapi KPK sampai sejauh ini entah bagaimana tidak menyelidikinya. Makanya yang tadi itu misalkan ada tudingan kepada Pak Bobi Nasution dan sebagainya, itu baru disebut sebagai dugaan karena belum ada penyelidikan lebih lanjut. Tidak ada yang menindaklanjuti tudingan ini gitu. Jadi ini sepenuhnya tudingan gitu ya. Oke. Gitu. Guru, berarti dalam pandangan ini guru melihat kalau misalnya pengerukan atau pertambangan dalam hari ini itu kita lebih banyak ruginya dibanding untungnya, lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya, bukan begitu? Keuntungannya keuntungan jangka panjang. Apa jangka panjang? Keuntungannya adalah kita dilindungi sama Cina. Nah, karena infrastruktur perlindungan ternyata. Oke. Iya, karena infrastruktur Indonesia itu kan kebanyakan sekarang dibiayainya sama Cina juga. Nah, ini tuh mungkin salah satu pelicin gitu. Salah satu pelicin karena Cina lagi butuh teknologi canggih dan akselerasi ilmu pengetahuan untuk bentrok sama Amerika Serikat, dan salah satu diantaranya adalah butuh nikel. Dan nikel mereka nggak mungkin beli dari Australia, selain mahal juga musuh bebuyutan, ngambilnya dari Indonesia. Tapi kan di Indonesia kalau, ini maaf saya potong jadi, kalau yang bidang mengeruk ini kan dalam sepengetahuan saya kan bukan hanya dilakukan Cina, Amerika juga ngeruk-ngeruk. Betul. Freeport tambang emas kan Amerika. Iya, gitu kan? iya betul. Oke, lanjut guru. Nah, jadi sebenarnya enggak, maksudnya kita ngejual sampai 90% keuntungan buat Cina itu ya agar kita tuh punya apa ya, dalam tanda kutip kita tuh disayang sama Cina. Jadi investor-investor Cina nanti mungkin datang ke sini, kemudian kan kita udah ditolak sama negara-negara barat nih, sama WTO kan kita ditolak soal nikel itu kan. Oh, yang kemarin sempat sidang gitu. Ya, kenapa Indonesia ditolak? Karena kotor. Karena merusak, mencemari lingkungan. Kan kalau Eropa mikirnya gitu kan, merusak, mencemari lingkungan. Ada alasan yang lain yang tidak disebutkan oleh WTO. Apa itu Pak Guru? Yaitu karena negara-negara barat kan perang dengan Cina. Nah, Cina mendukung Indonesia berarti jadi musuh mereka gitu. Jadi ada alasan itu tapi tidak disebutkan. Ya alasannya itu ada, intinya adalah kotor. Nah, si negara-negara barat itu punya NGO, punya yayasan, punya komunitas dan sebagainya. Nah, di antaranya adalah Greenpeace yang kemudian ngelihat di Indonesia bahwa ini membuktikan pernyataan dari negara-negara barat bahwa nikel di Indonesia itu kotor, merusak alam, merusak lingkungan. Bukan hanya yang di Papua, kejadiannya tambang-tambang di Indonesia itu asli kotor.
Yang di Halmahera kotor luar biasa, yang di Sulawesi kotor luar biasa. Itu udah kejadian hari-hari sebelumnya, cuman tidak viral. Contoh tambang yang bersih itu yang gimana sih guru jadinya? Kan anggaplah Indonesia kotor. Saya jadi membayangkan yang dikatakan bersih itu yang gimana? Ada nggak sih? Tambang itu nggak bisa 100% bersih. Oke. Tambang itu nggak bisa. Tapi setidaknya bisa dilokalisir kekotorannya itu. Oke. Jadi misalkan gini lah. Kalau di Indonesia, kalau misalkan Freeport gitu. Atau misalkan Freeport itu di tengah gitu ya. Saya mau bukan Freeport menuduh gimana gitu. Cuman Freeport itu kan di tengah gunung. Nah kalau misalkan kotor itu dari atas gunung, kerusakan lingkungan parah, kemudian masuk sungai, sampai ke lautan, merkuri ada di mana-mana, kemudian limbah ada di mana-mana, nah itu kotor. Nah diharapkan minimal kalau ada kekotoran, kerusakan lingkungan, ya ada di situnya aja. Nanti kalau misalkan ada sisa limbah, limbahnya diolah sampai berapa kali ini, sampai dialirkan ke sungainya itu udah bersih, udah aman gitu kan. Nah seharusnya gitu, itu yang diharapkan tuh begitu. Tapi ada kendala kalau pulau itu terlalu kecil. Kan kalau pulaunya kecil, penambangannya di situ, gimana cara mengolahnya dan mengisolir itu dari lautan? Gak bisa. Ini konteks Pulau Gak itu. Iya. Oke. Nah pulau-pulau yang ada di Raja Ampat itu yang jadi penambangan nikel itu kecil-kecil semua sehingga tidak boleh. Makanya kan ada peraturan di AMDAL itu kalau kecil ukurannya sekian ratus, ya nanti ada itunya detailnya. Itu gak boleh digunakan penambangan karena apa? Karena tidak bisa mengisolasi kerusakan lingkungan. Nah ini dan akhirnya apa? Ya kalau misalkan Baraya mau menghindari hoax, silahkan dicari yang bagian pernyataan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah ini ntar kita tampilin. Tuh. Ya. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup memang menyatakan di situ ada kebocoran-kebocoran, ada kerusakan lingkungan dan ada pencemaran air laut dan air yang ada di situ. Gue nggak tahu yang gue lihat di sosmed itu apa ya guru. Tapi ada yang ada aliran terus lautnya yang agak keruh warna kuning gitu kan? Itu Iya. ya, nggak tahu ya. Saya belum tahu yang dimaksud itu. Cuman kalau yang dilihat di ini kebanyakan editan ya. Iya sih. Sampai sejauh ini editan. Iya, nah ada orang yang ngedit itu artinya apa? Ada banyak pihak yang terlibat di sini. Makanya tanggal 12 besok, mungkin video ini sudah diupload duluan ya. Nah saya nggak tahu tapi itu bakal ada perang media besar-besaran antara yang pro dan yang kontra. Oke, pertanyaan selanjutnya Guru Gembul. Ini juga ada kaitannya dengan statement Pak Prabowo yang bilang banyak NGO-NGO yang didanai oleh pihak asing. Oh iya betul yang Kan tadi ini kan saya kayak Guru sebutkan. Gembul pihak asing. Pertanyaannya gini Guru Gembul, apakah ini adalah upaya untuk memutus atau memecah antara hubungan Cina dan Indonesia supaya Cina tidak terus apa ya? Kan kita kalau bahasa Guru Gembul tadi kayak mensupport karena kita mengirimin olahan nikel gitu. Apakah itu salah satu upaya dari pihak asing? Ini kan Guru Gembul cukup menikmati nih hal-hal semacam ini. Gimana Guru Gembul melihat? Jadi gini Kang Asep. Kang Asep dong. Namanya bukan Asep ya? Bukan. Lanjut Guru Gembul. Iya Kang Ujang. Jadi gini Kang Ujang, motif dari politisi, motif pengusaha penguasa wilayah, motif dari pemilik perusahaan ketika melakukan sesuatu mustahil tunggal. Oke. Tidak mungkin satu gitu. Makanya seperti yang saya bilang tadi itu, ketika WTO atau Uni Eropa itu memblok Indonesia dari nikel itu, alasannya apa? Alasannya lingkungan hidup. Betul tidak? Betul. Alasan yang lain karena Indonesia itu terlalu dekat dengan Cina, betul nggak? Betul. Tapi yang mereka sampaikan ke media adalah karena nikel kita kotor, titik. Motivasi yang lain tidak. Begitu kan? Nah, ya saya yakinlah semua gitu. Jadi misalkan Akang bikin YouTube, motivasinya apa? Saya idealis demi membangun bangsa. Mantap. Iya itu. Demi AdSense, ya iya sih ada juga, tapi nggak disebutin gitu. Ya, kalau nggak ada AdSense-nya gimana gaji kawan-kawan? Iya gitu kan. Nah kurang lebihnya begitu. Nah termasuk juga ngok-ngok yang dimaksud itu apa NGO ngok ya. Ya termasuk NGO ngok. Oke lanjut Guru Gembul. emang dibacanya ngok kan? Oh iya. Nah iya. ya termasuk ngok-ngok itu mereka tuh punya kepedulian yang besar terhadap misalkan ya terhadap lingkungan hidup, melihat potensi kerusakan Raja Ampat yang besar, mereka tuh konsen di situ. Tetapi apakah mereka sepenuhnya bersih dari situ? Ya enggak, mereka tuh butuh pembiayaan, butuh sponsor, yang sponsor dan orang yang menanggung biaya juga
butuh Ada hak dan kewajiban yang ada terikat hak dan lah kewajiban. antara NGO dan pemberi uang kan Iya gitu. gitu. Kayak misalkan Tempo sering ngegeruduk pemerintah misalkan kayak gitu kan. Tapi kan ada hubungannya juga dengan media-media global gitu. Ya harus akui saya ya nggak apa-apa gitu. Cuman kita tetap buka forum diskusinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan Pak Prabowo menyebut ada ngo asing yang begini, itu di satu poinnya. Itu betul. Tapi poin yang lain bahwa si ngo itu benar-benar sadar lingkungan dan berharap agar Indonesia itu menjalankan ekonomi hijau, itu juga benar. Harus digarisbawahi itu. Nah, cuman kan kita mah karena kita mah hidup dalam chamber-chamber gitu, hidup dalam polar-polar yang terpisah. Mereka cari duit ya, mereka menjaga lingkungan iya. Nah, yang menjaga lingkungannya sama Pak Prabowo diabaikan, yang menjaga lingkungannya digarisbawahi sama orang-orang asing. Yang didanai sama asing sama Pak Prabowo digarisbawahi, sama yang asing-asing itu malah disangkal. Ya kan kayak gitu. Jadi mereka hanya ingin ucapkan apa yang pengen mereka ucapkan. Iya. Mereka hanya ingin melakukan apa yang pengen dilihat orang aja gitu. Iya betul. Iya sama seperti semua orang seperti itu. Nah jadi ya kalau saya sih berharapnya Pak Prabowo, kalau saya tuh nggak minta sampai asing yang mengelolanya. Kan di Republik ini juga kalau misalkan mau ya itu banyak perusahaan-perusahaan yang layak dan bisa untuk bisa menangani masalah-masalah ini. Itu kayak tambangnya Pak Haji Isam kan orang lokal gitu, bukan orang asing. Iya, nah Pak Haji Isam juga kan kotor itu tambangnya. Guru Gembul semuanya kayaknya kotor. Tapi Guru Gembul, pertanyaan selanjutnya jadinya begini. Kalau memang mengeruk sumber daya alam hari ini kotor, tentu harus diperbaiki gitu kan. Tapi kan menambang, saya tanya dulu, menambang itu perbuatan yang menurut Guru Gembul boleh atau enggak? Iya, pada kawasan tertentu yang sudah ada legal formalnya, ya boleh, ya harus. Boleh, tapi di Indonesia kan juga ada berarti tambang-tambang yang bersih kan? Ada. Kan sebagian tambang-tambang juga kotor kan begitu? Iya. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya nambang diterusin, tapi gunakan cara-cara yang bersih. Betul. Jadi ya yang seperti yang saya bilang tadi, kita tuh buah si malakama, Kang. Iya. Jadi gini, masyarakat Indonesia itu fakir miskin. Gimana caranya supaya naikin ekonomi mereka? Ya ini maaf saya potong. Jadi ini saya jadi ngingat yang ketika pemerintah ke Pulau Gak ada masyarakat yang bilang lanjutin lah ininya tambangnya soalnya pekerja lokal kerja di situ. Enggak, saya curiga itu Settingan? Iya, saya curiganya itu. Apa tuh? Kayak Abu Janda gitu. Dia bayar orang yang waktu pagar laut itu. Saya curiganya gitu. Ampun penonton, lanjut Guru. Soalnya gini Kang. Informasi-informasi awal Oke. orang Papua tuh demo. Orang Papua tuh demo menolak tambang-tambang itu. Lalu belakangan ada cerita rakyat itu setuju. Nah coba artinya apa? Ada kontra propaganda sebenarnya di sini. Jadi ada propaganda melawan propaganda. Makanya saya bilang nanti setelah tanggal 12 ributnya bakal lebih besar lagi kayaknya. Karena nanti ini akan bermunculan seperti pernyataan kemarin Pak Bahlil gitu ya. Mengatakan ini aman kok, jaraknya juga 40 sekian kilometer dari kawasan yang sangat di... Kawasan pulau-pulau kecil Raja Ampat itu kan? Pulau yang lucu-lucu apa namanya itu saya lupa lagi. Ya ini. Tapi kan ukuran 40 kilometer tuh kalau misalkan untuk konservasi dan sebagainya itu tuh cukup dekat sebenarnya. Bisa aja merusak lingkungan. Ingat Papua tuh paling... keanekaragaman hayatinya tuh yang tertinggi di dunia itu. Ya, kalau misalkan di sekitarnya itu sudah mulai ada limbah merkuri dan lain-lain itu juga kan sebenarnya tidak baik gitu. Ya intinya adalah ada propaganda dan kontra propaganda. Kalau misalkan coba misalkan gini ya, warga lokal dapat duit dari tambang itu dari mana? Kan tadi katanya ekonomi kami mendapatkan lebih dari situ. Coba apa kira-kira? Mereka kerja kali di tambang itu ya? Nggak mungkin. Kerja sebagai apa gitu? Nggak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin. Apa menurut Karena Guru? pekerja tambang itu butuh spesialisasi kan? Iya. Nih kayak yang terjadi di Halmahera misalkan ya. Oke. Di sana awalnya petani. Terus buka pertambangan. Mereka menjanjikan tenaga kerja bisa dari orang lokal. Orang lokal awalnya petani suruh menambang. Gak bisa kan? Akhirnya didatangkan orang asing. Di sana orang-orang bertani gak bisa.
menambang juga nggak bisa. Akhirnya di sana banyak masalah sosial, gitu kan? Nah, hal yang terjadi di Sulawesi, yang terjadi di Halmahera, bisakah juga terjadi di Papua? Coba, kalau orang Papua awalnya nelayan, terus disuruh kerja di sana jadi penambang, mungkin nggak? Emang kerjaannya nyangkul? Ya enggak lah, minimal ngoperasiin bulldozer gitu. Emang orang-orang Papua yang biasa nelayan tiba-tiba disuruh kursus dulu untuk ini, ya enggak juga lah. Coba kira-kira menurut Akang nih, rakyat di sekitar situ butuh meningkat ekonominya itu dari sektor apa? Kan kalau kerja nggak mungkin. Jualan gorengan ke dalam situ gitu. Buka kantin juga nggak cukup. Buka kantin. Juga nggak cukup. Benar. Iya mungkin ya, makanya saya duga ini mah ya kayak kasus Abu Janda kemarin itu. Jadi dia nggak wawancara, ya yang pagar laut. Pagar laut. Iya. Pagar laut. Dia mau wawancara orangnya sendiri. Iya, wawancara orangnya sendiri ya. Saya duganya begitu. Oke, ini terakhir Guru Gembul. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang selalu kena buah si malakama, dalam hal ini pemerintah ya, dalam melihat soal-soal pertambangan yang hari ini tuh kayaknya pertambangan, ntar bulan depan pertambangan lagi, ntar bulan depan pertambangan lagi. Hal semacam apa yang harus pemerintah lakukan? Apakah melepas hubungan dengan Cina, membuka keran dengan Eropa atau Barat? Apakah harus memperbaiki? Saya merasa upaya sebaik untuk memperbaiki lingkungan selalu masih ada bolongnya, pasti selalu ada. Ya kan, nggak mungkin. Gimana Guru Gembul? Apa yang harus dilakukan sebenarnya menurut Guru Gembul? Berantas korupsi dan mafia, sesederhana itu. Jadi ya itu masalah yang membuat kita tuh berputar-putar di sini antara menyelamatkan alam atau menyelamatkan ekonomi. Yaitu masalahnya adalah ada korupsi di situ. Seandainya nggak ada korupsi itu selesai. Kita nggak usah nambang, misalkan kita nggak usah nambang ya. Potensi dari lautan aja kita tuh sudah sama atau lebih banyak daripada APBN kita. Per tahun laut kita tuh bisa 3.000 triliun, 4.000 triliun. Coba nggak dikorupsi, udah selesai dari situ. Nah, tapi kenapa kita sekarang sulit? Ya karena ada korupsinya di situ. Nih di depan di situ ada di Muara Angke itu. Apa masalahnya di situ? Itu air sampai hitam, air laut sampai hitam. Menyebabkan apa? Nelayan harus jauh ke tengah laut untuk dapat ikan. Gitu kan? Akhirnya apa? Solarnya gak kesampaian. Karena solarnya gak kesampaian, ikannya jadi mahal. Udah mah ikannya kotor, bau, ada merkurinya di situ, kena limbah, dijual lebih mahal juga. Coba kalau misalkan di situ ada pejabat yang tidak korupsi, yang bersih. Dia katakan, ya sudah, bersihkan di sini dari sampah, apa segala rupa, edukasi masyarakat untuk begini dan begitu. Selesai di situ, akhirnya apa? Si nelayannya gak usah terlalu jauh. Akhirnya nangkapin ikannya di situ. Akhirnya ikannya menjadi lebih sehat dan lebih murah lagi. Jadi nelayan dapat untung, warga di situ juga dapat untung. Sederhana kan? Dari orang yang mengelola di situ supaya orang-orang itu memiliki kapabilitas dan tidak korupsi. Termasuk juga tambang itu, orang-orang dalam smelter kita tuh bisa untuk ngurusin itu tuh bisa kita tuh. Cuman kan di mana-mana orang ahli di Indonesia itu kalah sama orang dalam. Iya kan? Masalahnya tuh di situ. Coba misalkan orang-orang dalam tuh singkirkan, yang berkuasa tuh, yang punya jabatan itu adalah orang yang kapabel. Selesai. Masalahnya kita nggak kapabel. Saya ngobrol sama banyak pemerintahan, beneran banyak di antara mereka tuh yang nggak ngerti apa-apa, tapi mendapatkan tugas yang seperti itu karena apa? Ya orang dalam. Yang tadi tudingan itu ya, kalau misalkan tudingan itu benar. Tudingan bahwa Bobi Nasution itu jadi penyelundup. Kenapa dia bisa jadi penyelundup? Ya karena orang dalam. Coba kalau penyelundupnya orang luar gitu. Kan gak akan punya akses. Nah jadi kita tuh kejepit. Kita tuh harus 5% per tahun pertumbuhannya. Tapi di sisi lain kita tidak boleh merusak lingkungan dalam kondisi investasi kita tidak bisa. Nah misalkan tambahin lagi lah. Investasi di Indonesia gagal terus. Ya kan? Dari asing tuh gagal masuk terus ke Indonesia. Kenapa coba? Ada 3 masalah. Ya kayak kalau seawam saya mungkin iklimnya nggak bagus karena baru mau buat investasi tiba-tiba ada yang nagihin. Ormas. Iya. 40% ormas, 40% itu adalah regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah yang beribet. Kenapa regulasi pemerintah beribet untuk investasi asing?
Kenapa banyak? Karena setiap pemimpin baru datang, dia ubah regulasinya, dia ubah aturannya sesuai dengan kepentingan dia. Kalau dia latar belakangnya adalah pengusaha tambang, maka aturan itu investasi hanya akan memudahkan untuk pertambangan tapi mempersulit yang lain. Kalau misalkan nanti yang datangnya itu latar belakangnya itu adalah ahli peternakan, dia bisnis peternakan, maka yang dimudahkannya itu adalah urusan peternakan. Regulasi buat yang lain dipersulit. Makanya aturan di Indonesia itu numpuk. Indonesia itu adalah negara dengan peraturan paling banyak di seluruh dunia karena setiap ganti pemerintahan, ganti kepala daerah, ganti menteri, itu ganti aturannya. Nah, terlalu banyak. Coba kalau itu dihilangkan, kebijakan yang korup, yang gak benar itu dihilangkan. Maka apa? Maka regulasi di Indonesia menjadi sangat tipis, setipis kertas. Akhirnya apa? Ya, ada perusahaan Apple, ada Nvidia, ada apa, itu bisa masuk ke Indonesia. Nah, Katanya 40% ormas, 40% aturan, 20% lagi? oke. Tenaga kerja Indonesia yang pemalas. Oh, 20%-nya itu SDM ya. SDM. Nah, misalkan ormas yang tadi ya 40%, anggaplah ini mah kasar gitu ya. 40%-nya adalah gara-gara regulasi, 40%-nya lagi adalah gara-gara ormas. Kenapa ormas di Indonesia berkuasa? Karena pimpinan-pimpinan ormas yang paling mengerikan itu punya jabatan dan kedekatan politik. Coba ormas yang paling mengerikan di Indonesia, katakanlah Pemuda Pancasila, katakanlah Grip Jaya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang dekat dengan politisi dan dimanfaatkan oleh politisi. Coba kalau misalkan itu semuanya dihilangkan, hubungan-hubungan yang tidak sehat seperti itu dihilangkan. Apa yang terjadi? Ya udah, ormas kalau benar-benar menjadi preman dilibas, tapi ketika dia berkontribusi terhadap negara dipertahankan. Sesederhana itu. Kalau sudah menjadi seperti itu, maka dia tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kalau sudah seperti itu, investasi di Indonesia besar-besaran, kita tidak usah mikir lagi apakah mengorbankan sumber daya alam atau mengorbankan ekonomi. Ya, jadi masalahnya adalah di korupsi, di orang-orang dalam, di orang-orang yang masuk lewat jalur sogokan, yang menggunakan koneksi internal yang tidak sehat. Nah, beres kan? Ya beres. Tapi kan susah, ya susah. Ya, masalahnya memang susah karena masalahnya itu adalah praktek berhadapan dengan mafia. Karena pemerintah sekarang sendiri ketergantungan pada mafia-mafia itu. Oke. Makasih banyak Pak Guru. No smoking. Cukup emosional ditutupnya dengan jangan sampailah banyak koruptor-koruptor ini yang sebenarnya itu akar masalah dari masalah-masalah yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Guru. Ya, Terima sama-sama. kasih juga Bara yang udah nonton. Ya, ini harusnya buat konten saya ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.